Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngulang 3 kali ini bukannya nggak dengar. Kenapa saya sampai ulang sampai dengan 3 kali? Karena acara hari ini judulnya apa? Pola pertolongan Allah. Jadi lagi mengharapkan apa? Kenapa sampai saya ucapkan 3 kali? Ada yang bisa bantu saya? Salam itu apa sih ininya? Manfaatnya salam apa? Memohon kepada Allah. Keselamatan, keberkahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diberkahi. Satu saja nikmatnya sudah luar biasa. Doanya. Gimana kalau kita ulang 3 kali? Ya, itulah kenapa pola pertolongan Allah itu adalah bukan sebuah kelas pemaparan materi. Jangan kaget kalau hari ini saya tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Ya, yang saya bahas adalah sesuatu yang jangan-jangan Anda lebih tahu dibanding saya. Ya, jangan-jangan Anda lebih tahu dibanding saya. Yang kita lakukan pada hari ini adalah sejatinya riyadhah batin, perjalanan batin, di mana sesuatu yang sudah kita ketahui selama ini, apakah sudah menghasilkan solusi atau pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Betul kan? Kalau orang punya resep kue bolu, berarti kalau ada orang atau anak lah ya, kepengen kue bolu, harusnya bisa apa enggak? Harusnya bisa. Karena apa? Karena punya resep. Tapi berapa banyak di antara ibu-ibu saat ini senangnya nyimpen resep, tapi kuenya nggak jadi-jadi. Bener nggak? Ya IG, yang buka IG ada resep, save ya. Ya kata bapaknya resep terus bikinnya kapan gitu. Saya nyampe di meja kuenya. Artinya apa? Pengetahuan itu belum tentu jadi sebuah solusi. Bener nggak? Pengetahuan itu belum tentu jadi sebuah solusi. S2, S3, S4. Sekarang Samsung udah S23. Mau sampai S berapa lagi sampai kita akhirnya ketemu dengan yang namanya solusi dari pengetahuan kita. Itulah kenapa saya tidak berupaya untuk menambahkan materi baru pada hari ini. Karena sia-sia rasanya kalau ada materi baru tapi kita nggak pernah bisa mempraktekkan. Maka yang kita bahas pada hari ini adalah sesuatu yang bisa jadi Anda lebih tahu dibanding saya. Berdasarkan 3.100 hari ini 3.130 angkatan di seluruh Indonesia. Kita nggak tahu kenapa orang panjang ini baru angkatan 5 ya. Berarti ketinggalan di panjang. Masya Allah. Sudah dari 2014 ya PPA ini. Yang peserta baru yang pada hari ini boleh angkat tangan. Yang baru boleh angkat tangan. Masya Allah. Ya, setengahnya baru, setengahnya alumni ya. Alumni boleh angkat tangan. Masya Allah. Kita sambil mengenal para alumni yang mana ya. Wajah-wajah yang pernah dalam kondisi tersiksa hidup. Saya nggak tahu apakah sudah selesai atau belum masalahnya, kita lihat pada hari ini. Teman-teman alumni juga, saran saya pada hari ini, setel hati Anda menjadi setelan nol lagi. Jangan menganggap diri Anda alumni, nanti nggak dapat ilmunya juga akhirnya. Kenapa? Merasa senior. Alumni jangan sampai merasa senior ya. Lakukan apapun yang dilakukan serta baru juga. Nanti kalau ada materi-materi yang ini udah tahu, jangan sampai ini udah tahu, nanti akhirnya ilmunya tahu, dapat. Ya, karena kita merasa sudah tahu. Itu penyakitnya iblis ketika disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Ya saya lebih senior. Akhirnya apa? Nggak nurut. Ketika nggak nurut malah jadi urusan sama Allah. Maka pada hari ini
kita tetapkan hati kita, setting diri kita, teman-teman alumni dan teman-teman peserta baru sama-sama baru hadir pada hari ini, sedang menggali, menerima informasi, menggali ilmu sama-sama bareng-bareng dalam kondisi yang benar-benar fresh, merasa belum pernah bahkan ya, ngalamin sensasi kelas PPA. Walaupun nanti ada yang sudah nyangkut ilmunya dan sebagainya, anggap sebagai sebuah pengayaan. Oke? Baik. Terus ngapain? Yang punya masalah angkat tangan. Salah. Yang nggak punya masalah angkat tangan. Pertanyaan saya salah. Kalau yang punya masalah ya semua punya masalah ya. Ada yang nggak punya masalah? Lihat wajah-wajah bermasalah semua soalnya. Soalnya ada Pak, Bu. Saya pernah nanya begitu. Siapa yang nggak punya masalah? Ada satu yang angkat tangan. Wih, ibu-ibu di pojokan nggak punya masalah. Ibu serius nggak punya masalah? Saya tukang kalau punya masalah, saya langsung pasrahkan kepada Allah. Woi, beres dong Bu. Kelas PPA silahkan ibu kalau mau pulang duluan nggak apa-apa. Iya, benar nggak? Berarti kan beres urusannya. Tapi pertanyaannya apakah begitu kan itu? Karena seringkali kita membohongi diri kita dengan kalimat ikhlas, pasrah, syukur dan sebagainya. Betul nggak? Betul. Kalimat-kalimat itu berada pada level motivasi, bukan level yang memang terjadi dalam diri. Benar kan? Pak, ikhlasin aja. Ikhlas banget. Benar kan? Karena sejatinya seharusnya kalau bersyukur, kalau ikhlas, kalau pasrah, beneran statement hati itu terjadi dalam diri kita, masalah itu selesai Pak. Selesai Pak. Percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama janji Allah? Percaya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah kan gitu. Bersyukur maka Allah akan tambah, Allah beri lebih dan sebagainya. Jadi kalau memang betul dalam hati kita tumbuh rasa kebersyukuran, harusnya ditambah cerita. Tapi gimana dengan kehidupan Anda sekarang? Alhamdulillah Pak, saya mau dinikmatin aja. Ya sudah, nikmatin aja gitu. Nangis menangis setiap hari tetap. Betul? Ini. Yang punya keinginan, ada? Yang nggak punya keinginan ada? Semua punya keinginan ya? Yang punya masalah? Yang nggak punya keinginan? Berarti semua punya masalah dan punya keinginan. Wajah-wajah punya banyak PR. Ya nggak gitu juga kan? Ya mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Namanya juga ikhtiar kita hari ini. Kita janjian dulu. Janjian pertama, kelas PPA itu bisa saja membawa seseorang dari nggak bisa jadi bisa, jadi sedih, dari sedih jadi bahagia, hatinya keberungsung jadi damai, ya. Masalah nggak punya anak jadi punya anak, ya. Tetangga ngeselin jadi nyenengin, atasan ngeselin jadi nyenengin, yang hartanya lagi bermasalah jadi selesai masalahnya, hutangnya numpuk jadi tambah numpuk, enggak, hutangnya numpuk jadi selesai. Tapi itu cerita-cerita bahagianya aja. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, kawanku, kakak dan adikku, ada juga cerita yang nggak kayak gitu. Sebelum saya lanjut, siap nggak kalau sampai dengan kondisi ceritanya nggak kayak gitu? PPA itu bisa bikin orang tuh melejit ke atas. Alumni kita ada 140.000 selama 2014 sampai dengan sekarang. Ceritanya adalah banyak di antara mereka yang melejit ke atas. Tapi saya nggak mau cerita yang seneng-seneng aja nih, karena ada juga alumni yang begitu ikutan training PPA jatuh ke bawah, bahkan lebih dalam lagi dari sebelumnya. Lanjut nggak? Serius? Yakin? Wajahnya wajah khawatir ini.
Ya, kenapa kok ada yang bisa naik ke atas dan turun ke bawah? Yang naik ke atas karena dia sudah nyicil syarat-syarat untuk menjadi seseorang yang ditolong sama Allah. Sebelum ikutan training, dia sempat mendawamkan, melakukan, mematuhi, mentaati dan sebagainya. Dia tinggal butuh sedikit lagi ibarat. Dan dia ketemu dengan pengabulan doa. Tapi ada beberapa orang yang memang benar-benar posisinya tuh bukan lagi 0, minus pula. Ya jatuh-jatuhan dia. Bahkan sampai ada beberapa orang yang Kang, sebutkan dosa di dunia ini, semuanya pernah saya lakukan. Ada yang sampai kayak gitu. Ngebunuh orang pernah, berzina sama banyak wanita pernah, ya nyolong pernah, segala macam. Ya, dan saya termasuk orang yang paling males kalau disuruh sholat, jadi nggak sholat ya. Ya. Artinya apa? PR-nya masih panjang. Ya, orang-orang kayak gini biasanya Allah lurusin dulu. Ibaratnya kalau badan pegel-pegel itu harus dipijat dulu ya. Dipijat itu sakit apa enggak biasanya? Kalau orang sakit, orang pegel. Ya, analoginya. Jadi kalaupun nanti dibikin sama Allah itu jatuh, yakinkan bahwa itu adalah cara Allah untuk memantaskan diri Anda di jalan yang benar. Karena biasanya jalannya miring-miring, gini. Ini kan jalan lurus nih, ya. Dia jalannya miring-miring, sama Allah ditepak, balik gitu. Kesini, balik gitu. Sehingga akhirnya nanti akan ngerasa kayak teman-teman akan diberikan PR sama Allah. Just enjoy your life after those PPK. Nikmatin sajian Allah. Dan saya nggak pernah tahu, setiap orang pasti punya variabel ceritanya masing-masing. Saya ceritanya pagi-pagi nih, ya biar kalau ada yang nggak setuju silakan. Gitu ya. Mumpung snack belum keluar, ya, jadi tidak ada pengeluaran apapun yang disampaikan kepada teman-teman. Ya, mumpung masih banyak. Lanjut nih, lanjut Bismillah ya. Saya termasuk orang yang nggak percaya dengan yang namanya kebetulan. There is no such things as coincidence. Dan saya juga nggak percaya dengan yang namanya keberuntungan. There is no such things as luck. It is all by design. Semuanya diatur sama Allah dalam aturan yang baik. Daun yang jatuh dari ranting sebelah mana, dari pohon yang sebelah mana, ditiup oleh angin dari arah mana, kemudian jatuh di halaman rumahnya siapa, disapu oleh orang suku mana, berkebangsaan mana, ditaruh di tong sampah sebelah mana, menggunakan sapu ijuk dari pohon kelapa yang mana, Allah sudah atur. Daun yang jatuh aja Allah sudah atur sedemikian rupa. Di ruangan ini ada debu nggak? Ada ya? Kalau nggak ada debu, kasihan cleaning service yang nggak punya kerjaan. Ini lantai berapa? 3. Kira-kira upaya debu untuk masuk ruangan ini gampang apa sulit? Ya? Gampang apa sulit? Lebih banyak mana? Debu di luar apa debu di dalam? Jadi debu di dalam, debu pilihan apa bukan? Debu yang dipilih sama Allah boleh masuk ke ruangan ini. Betul nggak? Debu aja dipilih. Betul nggak? Kira-kira Bapak Ibu sekalian hadir di sini pilihan Allah bukan? Ya, banyak yang sudah daftar sekian lama, bahkan saya juga ada yang ditolak-tolak segala. Ya, alumni yang peserta barunya dan sebagainya. Ini dari segini ruangan ini sisanya cuma 1, 2, 3, 4 yang dari setting buat teman-teman alumni dan beberapa peserta yang nggak bisa hadir hari ini. Ya. Ini bukan nggak ada orangnya loh, ada orang yang udah disetting. Ruangan ini pas, saya dengar kabarnya seperti itu, sudah disetting sedemikian rupa. Tapi kenapa kok ada yang bisa hadir? Ada yang bisa hadir dari pagi, ada yang hadir tadi ada terlambat. Ada juga yang benar-benar belum benar-benar nggak bisa hadir pada hari ini, atau kita nggak tahu nasib bangku yang kosong itu bangku
belum punya siapa-siapa kan? Belum ya. Apakah dia akan terisi atau enggak nanti di jam-jam nanti? Makanya pada hari ini bersyukurlah pada Allah. Hari ini kita bisa ngumpul di sini dan yakinkan kalau bukan PPA yang hebat, kita nggak pernah merasa hebat. Bahkan saya aja berdiri di sini itu juga punya PR-nya sendiri juga. Anda sama saya sama-sama sedang berjuang dapetin ridhonya Allah. Caranya beda. Ya, Anda dengerin saya yang nyampein. Ya, sesimpel itu. Tapi masing-masing punya PR-nya. Saya berharap ridhonya Allah dengan penyampaian yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian kembali pada Allah. Itu tugas saya. Tugasnya Bapak Ibu sekalian, Anda dengerin, Anda pahami, Anda praktekkan sehingga mendapatkan ridhonya Allah. Kan gitu. Ya. Sekarang dalam perjalanan perjuangan ini, siapa kira-kira yang duluan mendapatkan pertolongan Allah? Itu perjalanan kita. There is no such thing as luck, there is no such thing as coincidence. Gak ada yang kebetulan, gak ada yang keberuntungan. Itu all by design. Semuanya disetting sama Allah dengan setting yang terbaik. Maka tingkatkan sensor kebersyukuran Anda pada hari ini. Lafazkan sebanyak-banyak zikir kepada Allah, minta ampun sama Allah. Jangan ditinggal itu tasbihnya atau counter talinya kalau ada bawa. Hari ini kalau nggak bawa alat untuk berzikir, Anda zikir pakai tangan saja sambil dengerin, bisa nggak kira-kira berzikir? Bisa, jalanin. Karena sejati itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan ridha Allah. Kita doa bareng. Kunci daripada doa itu bukan hanya pengabulan doa, karena Allah SWT sudah menjamin setiap doa itu pasti dikabulkan. PR kita adalah memantaskan diri kita terhadap doa yang kita minta. Karena nggak mungkin Allah kasih mobil kalau kita belum bisa nyupir. Ya. Jadi pantaskan diri kita dengan doa-doa yang kita minta. Hari ini kalau emang kita ngerasa diri kita banyak dosa, maka pikirkan diri kita. Pikirkan posisi kita pada hari ini. Target daripada sebuah doa adalah pengharapan kondisi merasakan diri kita adalah seorang hamba yang butuh ditolong sama Allah. Itu kondisi pertama. Karena kalau kita bukan hambanya Allah, ngapain kita minta tolong sama Allah? Betul. Dan yang kedua adalah perasaan butuh. Yang pertama perasaan hina sebagai seorang hambanya Allah, dan perasaan butuh dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Allah. Berapa banyak di antara kita yang berdoa tapi tak punya rasa? Doa sekedar doa, tapi nggak ada rasa. Amin. Amin. Ya, sampai nggak kira-kira doa kayak gitu? Ya, makanya munculkan rasa butuh. Baik, kita mulai doa kita pada hari ini. Semoga Allah ridha dengan ikhtiar kita pada hari ini. Sama-sama kita berharap menjadi seorang hamba, menjadi orang yang Allah terus kumpulkan dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah berikan nikmat, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, dan bukan orang-orang yang merugi, yang Allah murkai. Kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan satu dosa yang pernah kita lakukan, biar kerasa doanya, biar nggak pura-pura doanya, biar nggak pura-pura doanya, biar serius doanya. Munculkan satu ingatan dalam pikiran kita, dosa yang pernah kita lakukan dan kita menyesal terhadapnya, dan kemudian lafazkan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Enggak lagi, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah. Mungkin gara-gara ini, ya Allah.
Makanya hidup saya susah. Makanya solusi nggak muncul-muncul. Makanya keras sekali saya rasakan hidup ini berjalan. Makanya saya nggak tahu gimana cara menghadapi masalah hamba, ya Allah. Mungkin karena dosa ini, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Enggak lagi-lagi ya Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah. Engkau masih berikan hamba kenikmatan hidup, itu berarti Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertobat. Enggak lagi-lagi ya Allah, enggak lagi-lagi ya Allah. Capek ya Allah, capek ya Allah. Dengan masalah hamba ya Allah, lelah ya Allah. Adakah cara agar masalah ini segera bisa selesai ya Rabb? Minimal damaikan hati hamba ya Allah. Mudahkan ya Allah agar hamba bisa meniti jalan kedamaian hati ya Allah. Astagfirullahaladzim. Malu ya Allah kadang-kadang. Malu ya Allah. Dan takut juga ya Allah. Karena berapa kali di ruangan ini disebutkan asma-Mu ya Allah. Hati ini biasa aja, enggak kerasa getarannya. Padahal salah satu ciri daripada orang yang beriman, mengimani-Mu ya Allah, ialah ketika asma-Mu disebut, hati ini bergetar. Tapi ini enggak ya Allah. Apa yang salah dari diri hamba ya Allah? Jika memang kerasnya hati ini karena dosa yang pernah kami lakukan, duhai Rabb, maka ampuni ya Allah. Gak bisa melangkah berikutnya kalau Engkau belum mengampuni ya Allah. Kalau belum mengampuni dosa hamba ya Allah, karena gak pantas ya Allah. Gak pantas ya Allah, sudah melanggar aturan-Mu, sudah melakukan dosa-dosa dan tidak mentaati aturan-Mu ya Allah. Terus hamba minta kepadamu, gak pantas ya Allah, gak pantas. Maka hari ini hamba bersimpuh ya Allah. Jadikan diri hamba menjadi seorang hamba sebenarnya, duhai Rabb, yang bergantung kepadamu, yang bertawakal kepadamu, yang melepaskan segala urusan kepadamu, duhai Rabb. Hamba ikhtiar terbaik saja ya Allah, hasilnya hamba pasrahkan kepadamu, duhai Rabb. Ya Allah, ya Allah. Gak usah jauh-jauh dulu ya Allah. Ini hati hamba gimana ya Allah? Masih berasa keras ya Allah. Gak bisa meneteskan air mata ya Allah. Gak bisa merasakan getaran cinta darimu ya Allah. Hati ini sudah lama mengeras ya Allah, membatu ya Allah, tidak bisa merasakan pesan cintamu melalui hati ini ya Allah. Allah, 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 mana ya Allah, enggak ngerasa di hati. Allah, Allah, Allah. Keras ya Allah, enggak ngerasain getaran cintamu ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Kabulkan satu doa ini saja sebelum yang lain ya Rabb. Lembutkan hati hamba, lembutkan hati hamba, sehingga dengan kelembutan hati itu hamba bisa merasakan kehadiranmu, hamba bisa merasakan cintamu, hamba bisa merasakan petunjuk darimu, hamba bisa merasakan ayat-ayatmu masuk ke dalam relung hati hamba yang telah pasti. Duhai Rabb, dalami hati hamba, lembutkan hati hamba, luaskan hati hamba seluas samudra sebelum yang lain ya Allah. Ini dulu ya Allah. Dan jika Engkau melihat ada dalam hati hamba ini kedengkian, kemarahan, kekecewaan, ketidaknyamanan, dendam, sedih, kemerungsung hati, dan segala kondisi negatif yang bisa terjadi dalam hati, maka jika Engkau ridha ya Allah, hapuskan ya Allah, hapuskan ya Allah. Jangan lagi ada dalam hati hamba ya Allah. Karena hamba sudah lelah ya Allah, hati ini sesak, dada ini sesak ya Allah, dengan rasa dendam dan rasa marah kepada seseorang, kepada lingkungan, kepada komunitas, kepada
orang tua kepada mertua, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada orang-orang di luar sana yang telah membuat hamba merasakan kondisi ini. Duhai Rabb, ya Allah, ampuni hamba, keluarkan rasa-rasa yang mengisahkan dada itu. Biarkan hamba merasakan hati yang seluas samudra, yang tidak ada satu orang pun yang bisa lagi menyakiti hati hamba karena luasnya hati hamba. Dan instalkan, masukkan dalam hati hamba hanya ada rasa cinta dan rasa syukur yang bersemayam dalam hati dan tidak ada yang lain. Duhai Rabb, kabulkan ya Allah. Sebelum yang lain, ini dulu deh ya Allah. Biar hati ini enak, lapang, damai, tentram, mudah mencintai, mudah bersyukur, dan mudah untuk bisa merasakan getaran cinta dan pesan darimu ya Allah. Ya Allah, temani hamba pada hari ini belajar bersama dengan orang-orang yang sama-sama sedang mencari ridho-Mu ya Allah, mengharapkan ridho-Mu. Hari ini ya Allah, hadirkan hamba dan jangan sia-siakan waktu hamba seharian ini ya Allah. Jangan ya Allah, hamba gak mau lagi rugi di dunia ya Allah. Hadirkan hati hamba, hadirkan fisik hamba, hadirkan panca indera hamba, telinga hamba, pendengaran hamba, pikiran hamba, lisan hamba, semua yang hamba perlukan agar hamba bisa merasakan nikmat pemahaman pada hari ini. Duhai Rabb, berikan nikmat itu ya Allah. Dan titip orang-orang yang kami tinggalkan, yang kami khawatiri kesehatannya, yang kami khawatiri kebutuhannya, yang kami khawatiri kebahagiaannya, kami titipkan orang-orang yang kami cintai. Dan niat perniagaan yang kami tinggalkan, yang kami khawatiri kerugiannya, kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hari ini izinkan hamba mencintaimu ya Allah. Hari ini izinkan hamba berduaan denganmu ya Allah. Hari ini izinkan hamba ya Allah untuk mengenalmu lebih dekat dan lebih dalam ya Allah. Izinkan ya Allah ya. Karena kalau Engkau tidak izinkan, kami ini mau ngapain lagi ya Allah. Udah gak tahu mesti ngapain. Maka satu hal ini, izinkan hamba mendekat dan merapat kepadamu pada hari ini. Yang lain-lain hamba anggap sebagai sebuah bonus dari tidak lagi menjadi tujuan utama dari apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan hamba, hamba pasrahkan semuanya padamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah ya hayy, Allah ya qayyum, bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana duhai Rabb, zalamna anfusana, kami itu masuk orang-orang yang zalim. Wa ilam taghfir lana, ampuni hamba ya Allah. Wa tarhamna, sayangi kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, jangan masukkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, semoga Allah ridho. Allah kabulkan doa-doa kita. Doa simpel saja, doa paling dasar, paling asasi, yaitu minta agar dosanya diampuni dan Allah berikan kesempatan pada kita untuk belajar pada hari ini. Apapun yang menjadi kendala kita pada hari ini, mudah gak bagi Allah untuk menyelesaikan? Mudah gak bagi Allah untuk mengabulkan doa kita? Allah tinggal apa? Allah tinggal bilang innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Allah tinggal bilang. Ya kita sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Kok lu semangat sih? 1, 2, 3. Kun. Lagi 1, 2, 3. Kun. Berapa lama ngomong? Sampai. Bertahun-tahun seperti masalah kita yang nggak kelar-kelar. Ada yang punya masalah yang nggak kelar-kelar? Yang punya hutang boleh angkat tangan? Oke. Yang pengen hutangnya lunas boleh angkat tangan? Yang hutangnya pengen lunas hari ini juga boleh angkat tangan? Kalau lebih banyak yang angkat tangan. Yang pertama malu-malu, yang kedua harapan, yang ketiga dosa terdalam. Ya. Mudah apa bagi Allah ngomong itu mudah bagi Allah. Nggak perlu bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, berjam-jam. Allah berikan dalam kondisi sekejap mata. Allah bisa berikan kepada Anda penghapusan doa sekejap mata. Kun aja masih lama. Ngomong kun itu berapa detik? 0, sekian detik. Kalau mungkin bahkan lebih cepat dari kalimat kun itu sendiri penghapusan doa itu. Kalau ada seandainya Bapak Ibu sekalian hari ini yang punya sangkutan dengan debt collector, di depan pintu orangnya nungguin, apa yang mau Anda lakukan? Ya, diam di sini, ya tenang aja, nggak usah keluar-keluar. Atau gimana? Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika tiba-tiba diam-diam buka handphone? Ini akibat dari buka handphone diam-diam. Akhirnya kebaca, Ibu, saya di depan pintu lantai 3 Hotel Rangkayo Basah. Tenang nggak lu? Itu kelas PPA. Tiba-tiba kemerungsung hatinya. Apa yang gue pikirin? Pertama kali apa yang gue pikirkan? Ya, panik ya. Dalam paniknya, ibu melakukan apa? Memikirkan apa? Mungkin kalau melakukan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau memikirkan, kira-kira mikirin apa? Solusi. Mikirin siapa yang gajian hari ini. Mikirin siapa yang habis jualan tanah hari ini. Mikirin siapa yang habis dapat bonus hari ini. Betul nggak? Cari sumber-sumber solusi. Benar nggak? Supaya nanti bisa di calling, pinjam dulu duitnya biar debt collector tuh pergi dulu. Gitu kan? Rata-rata solusinya gitu. Kira-kira bisa nggak langsung selesai hari itu? Nyarinya, karena nyarinya siapa? Nyarinya manusia. Tapi kalau cari Allah, kira-kira ada nggak di dalamnya? Kok nyarinya Allah kan? Gimana ceritanya bisa selesai kalau nyarinya Allah? Inilah tauhid. Saat hati kita kembali ke Allah, kita nggak pernah tahu Allah mau ngirim siapa. Saya balik lagi ke cerita ibu yang tadi debt collector nggak ditemu-temui. Akhirnya saya bilang, hadepin bu, apapun yang terjadi hadapi, karena masalah itu spesifik buat kita. Betul kan? Anak nakal yang ngerasa itu jadi masalah siapa? Ibu bapaknya kan. Berarti masalahnya siapa? Masalah orang tua. Anak nakal biasanya diobatin siapa? Orang tuanya apa anaknya? Saya ulang. Anak nakal yang sebenarnya punya masalah siapa? Orang tua. Yang biasanya diobatin siapa? Bukankah itu jadi salah dosis? Salah obat. Yang sakit siapa? Yang dikasih obat siapa? Yang sedang punya masalah siapa? Berarti orang tuanya. Anak kalau tahu dia punya masalah dan dia salah, dia pasti berhenti melakukan kesalahan. Betul nggak? Kenapa kok ada anak nakal? Karena dia nggak merasa salah. Betul? Makanya beberapa orang diberikan pengertian dan sebagainya. Ada beberapa yang fail, nggak bisa. Karena anak punya definisi sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau anak ini nakal dan kemudian dirasakan oleh orang tuanya, maka itu ujian orang tuanya, bukan ujian anaknya. Berapa banyak di antara kita akhirnya anaknya dikasih obat, disuntik, dibawa ke psikolog dan sebagainya. Padahal jangan-jangan orang tuanya beresin, anaknya beres. Itu yang sering kali terjadi. Dan jangan pernah ya,
yang namanya meninggalkan masalah itu jangan pernah. Hadapi masalah sesakit apapun. Dan si ibu tadi suatu hari akhirnya ngadepin tuh si debt collector. Duduk dia dan kemudian dihadapin si debt collector ini. Bu, alhamdulillah akhirnya ketemu ibu, kata debt collector. Saya sudah berhari-hari nih coba, bulan lalu juga saya coba untuk ketemu sama ibu. Ibu menghindar terus, saya tahu ibu di rumah tapi ibu nggak mau keluar. Ya. Padahal kalau ibu keluar dari bulan lalu, dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Utang ini sudah lunas dari bulan lalu. Loh, kok bisa kan? Ya. Karena kita di bank lagi ada program penghapusan tagihan. Jadi itu nggak cuma tinggal disalahin doang, begini lunas, selesai utangnya pada saat itu juga. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa saya nggak percaya kepadamu ya Allah? Saya menghindar terus dengan masalah-masalah saya ya Allah. Saya takut ya Allah, rumah saya disita. Saya takut ya Allah, harta saya diambil, pada semuanya adalah milikmu ya Allah. Seandainya statement hati itu sudah ada dari bulan kemarin, masalahnya sudah selesai dari bulan kemarin. Disalamin dong, enak kan? Seketika, tak masalah selesai. Pertolongan Allah. Ini yang namanya tauhid. Walaupun ada prosesnya tentunya, ya kita juga nggak bisa tahu ujuk-ujuk itu. Menurut kamu yang ini hadapin aja debt collector nanti dilunasin, enggak gitu juga. Jangan sampai nanti ceritanya disama-samain, enggak juga. Setiap orang punya PR masing-masing, punya variabel masing-masing. Tapi poinnya adalah selesaikan PR kita. Apa yang menjadi PR Anda di hadapan Allah? That's it. Jadi kalau saya mau sampaikan intisari dari kelas PPA seharian, sebenarnya itu doang. Ya. Cari apa kira-kira yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Baik, karena saya sudah sampaikan kuncinya, maka selesai sudah kelas pada hari ini. Oh belum. Kirain udah beres. Kan udah dikasih kuncinya belum? Kunci sih boleh kunci kan. Lubang kuncinya yang mana? Ya enggak? Banyak orang akhirnya ya dikasih kuncinya 5 kunci kebahagiaan hati. Kuncinya doang. Ya lubangnya yang mana? Saya mau naruh kuncinya di sebelah mana? Kan itu yang kita cari. Ketemu antara kunci dengan lubang kuncinya sehingga akhirnya benar-benar bisa membuka pintu masalahnya biar selesai. Ya. Di tas Anda yang biru yang indah itu di dalamnya ada proposal cinta. Silakan dikeluarkan. Masalah dan keinginan. Tuliskan apa yang sedang Anda inginkan sekarang. Sebelum Anda menulis, ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa Anda sadar bahwa itu betul permasalahan Anda. Ya, bukan retorika atau narasi belaka. Nulisnya pun juga nggak usah lengkap-lengkap, ya. Ya Allah, semoga aku tahun ini bisa berangkat haji bersama orang yang saya cintai, bapak, ibu, anak, istri, anak, dan sebagainya. Nggak usah, ya. Tulisnya simple, tapi yang terpenting state of heart, sambungan hati kita kepada Allah. Yakin nggak? Allah ada hari ini, di sini, di ruangan ini. Bapak sekalian, ketika Anda menulis, yakinkan bahwa Allah sedang menatap Anda hari ini. Allah sedang ngeliatin Anda pada hari ini. Allah lagi mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menempatkan sayap rahmat di ruangan ini.